Sunan Gresik. Dalam cerita rakyat, terkadang juga disebut dengan nama kakek bantal. Disebutkan bermukim di Campa. Dalam legenda disebut sebagai negeri Chairman atau cermin selama 13 tahun. Ia menikahi putri raja yang memberinya 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Sayyid Ali Murtado atau Raden Santri. Setelah cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, ia hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya. Setelah dewasa, kedua anaknya mengikuti jejaknya, menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik, kakek dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat, berasal dari Turki. Beliau merupakan wali angkatan pertama dalam Dewan Mubalik Wali Songo. Pada tahun 1371, Sunan Gresik pertama kali datang ke kota Gresik dan mulai menyebarkan agama Islam. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Beliau awalnya dikenal dengan nama Maulana Maghribi. Sebutan Syekh Maghribi yang diberikan masyarakat kepadanya kemungkinan menisbatkan asal keturunannya dari wilayah Arab Maghrib di Afrika Utara. Mempunyai julukan mulai dari sebagai bapaknya para wali hingga penyebar agama Islam pertama di Pulau Jawa, dipanggil Sunan Gresik karena tempatnya berdakwah yang paling lama adalah di Gresik, Jawa Timur. Adapun dari jalur nasab beliau, berdasar kitab-kitab nasab seluruh dunia, di antara kitab Aulia Sargil Bait, artinya para wali yang berada di timur yang jauh, merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari putrinya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, kemudian cucunya Husain, sampai dengan keturunan ke-21, Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dipertemukan dengan Raja Majapahit dan diperbolehkan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Beliau kemudian menetap di desa bernama Sembalo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di sanalah beliau pertama kali mendirikan masjid di desa Pasucinan Manyar. Tidak hanya masjid yang dibangun oleh Sunan Gresik, beliau juga membangun pesantren. Menjadi wali Songo pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Gresik memegang peran penting dalam mendirikan pesantren. Mendapat kepercayaan dari Raja Majapahit untuk menyebarluaskan ajaran Islam di tanah Jawa, Sunan Gresik yang diangkat sebagai Syah Bandar atau kepala pelabuhan ini mendirikan pesantren pertama di desa Pasucinan. Pendirian pesantren juga bertujuan untuk mempersiapkan kader melanjutkan perjuangan menegakkan ajaran Islam. Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat mendidik pemuka agama Islam untuk masa selanjutnya. Masjid yang dinamakan dengan nama Masjid Pesucinan hingga saat ini masih tetap berdiri dan menjadi masjid tertua di Pulau Jawa. Sunan Gresik oleh penduduk setempat dipanggil dengan nama kakek bantal. Menurut cerita, setiap Sunan Gresik mengadakan pengajian terhadap murid-muridnya, beliau meletakkan kitab di atas bantal beliau. Pada suatu hari, Syekh Maulana Malik Ibrahim berjalan-jalan mengelilingi desa-desa yang dilanda bencana kemarau panjang bersama murid-muridnya. Di setiap desa yang ia lalui, beliau menolong dengan memberikan sedekah kepada penduduk yang menderita kelaparan. Pada suatu ketika sampailah perjalanan beliau di sebuah tanah lapang. Ada sekelompok orang yang menyaksikan 2 orang yang sedang berlaga. Kedua orang yang berlaga itu mengenakan camping menutupi kemaluannya. Masing-masing membawa rotan sekitar 2 meter dan saling bergantian memukulkan rotan itu ke punggung lawannya sekeras-kerasnya.
Akibatnya, kedua punggung orang itu melepuh mengeluarkan cairan darah kehitam-hitaman. Namun keduanya masih menampakkan ketegaran sembari memukulkan rotan ke punggung lawannya berkali-kali. Beberapa saat lamanya permainan yang disebut dengan nama ujung itu dihentikan. Sementara kedua orang yang berlaga itu lemah lunglai, mulai terkapar di atas tanah dengan punggung babak belur, kulit terkelupas dan bersimbah darah. Pada saat itulah muncul seorang berpakaian kuning sebagai pendeta maju ke depan. Orang itu bertampang menyeramkan sambil membawa tongkat, sepertinya ketua dari kelompok permainan ujung itu. Dengan suara lantang, orang tersebut memerintahkan agar kedua orang yang berlaga itu diseret keluar. Kemudian muncullah dua orang laki-laki kekar untuk menyeret kedua orang yang berlaga itu keluar permainan. Setelah itu, orang yang berpakaian kuning itu berseru, "Cepat, bawa keluar gadis itu!" Seorang gadis berpakaian serba putih, usia sekitar belasan tahun, didatangkan ke tengah lapang dengan dipegang oleh dua orang yang bertubuh kekar untuk dibaringkan di atas bongkahan batu besar itu. Dan tanya lagi, gadis itu meronta-ronta hendak melepaskan diri, namun sia-sia belaka melepaskan himpitan laki-laki kekar itu. Syekh Maulana Malik Ibrahim tertegun menyaksikan kejadian itu. Beliau dan muridnya memperhatikan kejadian selanjutnya terhadap gadis yang dibaringkan. Kemudian orang yang berpakaian kuning dengan suara lantang berseru kembali, mengangkat tongkatnya setinggi-tingginya. "Wahai Dewa Hujan, terimalah persembahan kami ini. Curahkanlah hujan buat kami dan hentikan kemarau panjang." Demikian teriak orang yang berpakaian kuning itu berkali-kali. Kemudian orang itu mendekati gadis itu dan berkata, "Hai gadis suci, hari ini aku akan mempersembahkan dirimu kepada Dewa Hujan. Pengorbananmu tidak akan sia-sia, bahkan menjadi kenangan bagi seluruh penduduk desa ini." Dengan nada cemas dan tubuh gemetar, gadis itu berkata, Jangan, aku tidak mau dijadikan persembahan kepada Dewa Hujan." Algojo berbaju kuning itu tidak menghiraukan. Kemudian orang tersebut berseru sambil memegang tongkatnya dan membuangnya. "Sekarang, marilah kita mulai." Orang itu menghunus pedang yang terselip di pinggangnya. Sementara kedua orang kekar itu memegang gadis itu yang terus meronta-ronta. Dengan mengacungkan pedang tinggi-tinggi yang kemudian diarahkan pada jantung gadis itu, tiba-tiba ada suara berseru, "Tunggu!" Namun oleh Algojo yang berpakaian kuning itu tidak dihiraukannya. Dan ketika ujung pedang itu hampir menyentuh kulit gadis itu, tiba-tiba ada kekuatan dahsyat yang tidak tampak oleh mata yang menahan laju pedang itu. Dengan penasaran, orang yang berpakaian kuning itu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menancapkan mata pedangnya di jantung gadis itu. Namun mendadak, tangannya menjadi lemah lunglai. Orang itu mundur, mengurungkan niatnya sambil menatap orang-orang di sekelilingnya.